Apa yang terjadi? Seorang pria parubaya bertanya dengan rasa ingin tahu. Binatang kerajaan itu melihat situasi macan tutul petir, dan menebak itu seharusnya suara nyanyian naga yang menyebabkan luka kejut. Sungguh luar biasa, itu hanya nyanyian naga. Macan tutul petir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bukankah mungkin berjalan mendatar di gunung berkabut pada hari ini? Mata seorang pria parubaya berbinar. Mereka semua sering berkunjung ke sini. Mereka tahu dengan jelas bahwa monster mudah dihadapi, tetapi sekelompok monster tidak mudah dihadapi. Kawanan monster adalah yang paling menakutkan. Tetapi begitu Ye Chen memiliki keterampilan seperti itu, bahkan jika Anda bertemu dengan kawanan hewan, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Selain itu, Anda berharap untuk bertemu dengan kawanan hewan, sehingga Anda bisa mendapatkan kristal dengan cepat. Ye Chen membelah kepala macan tutul petir dengan pedang, mengambil kristal, dan kemudian memotong tanduk perak. Setelah semuanya disingkirkan, mereka menuju ke tempat lain. Sekitar 1 kaki dari macan tutul petir ini, 2 macan tutul petir sangat pusing sehingga mereka tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Ye Chen juga membunuhnya dan merebut kristal dan tanduk perak. Di masa depan, jika mereka mendapatkan tugas Yu Chen, mereka tidak akan begitu iri. Setelah berurusan dengan 2 macan tutul petir, Ye Chen berlari ke tempat lain. Dia berurusan dengan 6 atau 7 macan tutul petir dengan tangan dan kakinya, yang membuat binatang buas kerajaan dan yang lainnya gatal. Beruntung aku mengambil bangku itu. Ada 3 macan tutul petir yang terluka di sini. Suara nyanyian naga tadi datang dari sini. Tampaknya macan tutul petir itu terguncang oleh nyanyian naga, dan aku tidak tahu siapa orang yang menggunakan cara ajaib itu. Ngomong-ngomong, kita harus menyingkirkan 3 macan tutul petir itu. Kita masih membutuhkan 10 kristal untuk menyelesaikan tugas dan kembali ke kota Tianwu. Di ruang terbuka, 10 pria dengan pakaian kuat yang sama berkumpul di sekitar 3 macan tutul petir dan tertawa. Kemudian 3 pria mulai berurusan dengan 3 macan tutul petir di tanah. Pada saat ini, Ye Chen dan beberapa binatang buas kerajaan bergegas dari kabut tebal. Setelah melihat ke-10 orang itu, mata Ye Chen dingin. Ketika mereka melihat ke-10 orang itu, wajah mereka menjadi jelek. Mereka tahu kelompok orang ini. Ketika ke-10 orang itu melihat beberapa orang Ye Chen muncul, mereka sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian ketika mereka melihat binatang buas kerajaan, wajah mereka penuh dengan penghinaan untuk memprovokasi. Siapa aku? Ternyata kamu sampah. Salah satu dari mereka mendengus dengan jijik. Wajah binatang buas kerajaan itu jelek, tetapi tidak ada tanggapan. Bukankah kalian punya 10 orang? Kenapa hanya tersisa 5 orang? Yang lainnya dimakan monster. Haha, seorang pria tertawa terbahak-bahak. Jika kamu berani datang ke pegunungan Tianwu dengan kekuatanmu, lebih baik kamu kembali untuk mengurus anak-anakmu. Ke-10 pria itu tertawa. Beberapa orang dari binatang kerajaan menjadi biru dan mengepalkan tangan mereka, tetapi mereka hanya bisa menahannya seperti ini. Ketiga macan tutul petir ini milikku. Ye Chen tidak memperhatikan ekspresi beberapa orang di binatang kerajaan. Kata-katanya tenang, tetapi ada ketidakpedulian yang tak terlukiskan. Begitu Ye Chen membuka mulutnya, dia menarik perhatian ke-10 pria itu. Mereka melirik tubuh Ye Chen. Setelah melihat pakaian Ye Chen, wajah mereka sedikit berubah. Di antara ke-10 orang itu, pria terkemuka maju ke depan dan berkata, apakah kamu seorang pria dari keluarga abadi? Ye Chen tidak menjawab kata-kata pria itu dan berkata, aku tidak suka orang-orang menyentuh mangsaku. Oleh karena itu, jika kamu tidak meninggalkan kristal dan tanduk perak dari ketiga macan tutul petir ini, kamu akan menanggung risiko sendiri. Mata lelaki pertama sedikit tenggelam, dan 9 lainnya mendengarkan kata-kata Ye Chen, dan semuanya menunjukkan ketidakpuasan mereka. Hanya saja orang-orang di Xianzong berbeda. Namun, ini adalah Gunung Tianwu. Aku menginginkan ketiga macan tutul petir ini, dan kau tidak dapat menghentikan mereka. Lelaki yang memimpin itu mendengus dingin. Ye Chen menatap kepala lelaki itu dan berkata, aku dapat membuat macan tutul petir ini setengah mati, dan aku dapat membuatmu setengah mati. Apakah kau ingin mencoba rasa macan tutul petir sekarang? Wajah lelaki yang memimpin itu berubah. Meskipun ketiga macan tutul petir itu masih hidup dan tidak memiliki trauma, mereka tergeletak di tanah tidak dapat bergerak, dan 7 lubang mereka berdarah. Mereka tampak sangat kesakitan. Apakah kau membuat suara nyanyian naga tadi? Lelaki yang memimpin itu menatap Ye Chen dengan curiga. Ye Chen berkata, apakah ini ada hubungannya denganmu? Ye Chen selesai berkata, juga mengabaikan kepala lelaki itu, dari sisinya melewati, pergi ke 3 macan tutul petir. Kepala pria itu berwajah muram, menoleh menatap Ye Chen dengan mata dingin, lalu mengedipkan mata pada 9 orang lainnya. 9 orang lainnya semuanya rapat, lalu mereka memaksa masuk ke Ye Chen. Ye Chen melirik 9 orang itu, masih berjalan menuju macan tutul petir. Mencari kematian, seorang pria berteriak dan memukul Ye Chen. Ini adalah seorang biarawan dengan 9 tingkat keabadian. Untuk tingkat keabadian ke-8, kekuatannya masih sangat kuat. Namun bagi Ye Chen, kekuatan seperti itu terlalu umum. Ye Chen mendengus dan menebas pedang emas ungu langit di tangannya. Cahaya pedang ungu itu seperti naga ungu yang melesat maju. Pria itu tidak menyangka Ye Chen memiliki kekuatan yang begitu dahsyat saat dia bergerak.
Lengannya terputus saat cahaya pedang bertabrakan. Ah! Pria itu menjerit, darah berceceran di seluruh wajahnya, dan tubuhnya terus mundur, ketakutan. Orang-orang lainnya terkejut melihat pemandangan ini, dan kemudian mereka sangat marah. Mereka semua bergegas dengan marah dan bergegas menuju Ye Chen sambil meraung. Roh pedang Ye Chen tiba-tiba meledak, dan ki pedang ungu terpancar dengan cahaya dingin, penuh dengan niat membunuh yang menakjubkan. Niat membunuh ini membuat semua orang di tempat kejadian merasa bersemangat. 8 orang yang akan bergerak juga memiliki semacam perasaan menyeramkan. Momentum mereka sekarang telah melemah setengahnya. Jika kamu melakukannya lagi, tidak akan ada amnesti untuk membunuh. Kata-kata Ye Chen sangat dingin. Hati orang pertama bergetar, dan segera menyadari bahwa dia tampaknya telah menyinggung orang yang seharusnya tidak tersinggung. Ayo pergi. Pria terkemuka itu menggertakkan giginya dan meneguk minuman rendah. 9 orang lainnya pergi bersama mereka. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Mereka tahu betul bahwa meskipun orang-orang ini bukanlah tim yang sangat kuat, mereka juga berukuran sedang, setidaknya lebih kuat dari tim mereka. Bisa jadi tim yang sangat kecil, tetapi bahkan 8 surgawi tidak dapat menang, itu di luar dugaan mereka. Ye Chen tidak pergi menemui orang-orang itu, berjongkok dan mulai menangani 3 macan tutul petir, dan menyingkirkan kristal dan tanduk perak. Ini seharusnya menjadi 3 yang terakhir. 15 macan tutul petir telah ditemukan. Kata binatang buas itu. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, sekarang macan tutul petir seharusnya hampir hancur. Kalian tidak perlu mengikutiku. Kalian bisa pergi. Binatang buas kerajaan ragu-ragu sejenak, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, Saudara Ye, hati-hati. Dengan lambaian tangan besar binatang buas itu, keempat orang di belakangnya pergi bersama. Ye Chen melihat beberapa orang yang tersisa dari binatang buas kerajaan, tubuhnya juga menghilang dalam kabut tebal. Kakak, apakah kita akan pergi seperti ini? Salah satu dari 10 orang tadi berkata dengan enggan. Pria terkemuka itu bersenandung, orang itu tidak sederhana, dan dia juga seorang murid dari Sekte Alam Abadi. Sebelum kamu benar-benar yakin, sebaiknya kamu tidak melakukannya. Kamu harus fokus pada tugas terlebih dahulu. Orang itu jelas-jelas hanya makhluk surgawi, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Seorang pria berkata dengan heran. Pria terkemuka itu berkata, tidak ada yang aneh tentang ini. Siapa yang bukan iblis yang bisa menjadi murid dari Sekte Alam Abadi? Mengapa binatang buas kerajaan bercampur dengannya? Kita tidak bisa membunuh orang itu, tetapi binatang buas kerajaan masih bisa bergerak. Ketika kita keluar, kita akan membuat mereka terlihat baik. Pria yang kehilangan tangannya itu menggertakkan giginya. Di pegunungan Tianwu, hampir tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Tidak mungkin untuk melihat situasi dengan jelas. Namun, Ye Chen menemukan bahwa ada lebih banyak monster di malam hari daripada di siang hari. Tidak lama kemudian hari mulai gelap, Ye Chen telah bertemu 3 atau 4 monster, dan tampaknya jumlahnya lebih banyak. Tampaknya malam adalah waktu yang paling aktif di pegunungan Tianwu. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Raungan, ups, di pegunungan, raungan binatang buas bergema satu demi satu. Di pegunungan Tianwu, selain binatang kerajaan dan 10 orang, ada beberapa tim pekerja yang berjalan melalui pegunungan. Ye Chen bertemu dengan satu tim, tetapi tidak bertemu, tetapi mendengar suara pertempuran, dia menjauh dari sana. Tugas aliansi ketenaga kerjaan di kota kabut dapat diambil. Meskipun kristal ini berguna bagiku, jika aku bisa mendapatkan lebih banyak batu abadi, mengapa tidak? Ye Chen memutuskan dan pergi ke kota Tianwu setelah fajar. Malam ini, monster dan keempat yang tidak seperti itu benar-benar sangat aktif. Tetapi suatu malam, Ye Chen membunuh lebih dari 20 monster dan 4 yang tidak seperti, totalnya hampir 50 kristal. Langit menjadi cerah, menatap ke langit terhalang oleh kabut tebal, matahari sulit bersinar. Ye Chen Fei ke udara, melalui lapisan kabut, ini baru saja melihat langit biru. Dia menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya menghirup udara segar. Hatinya sangat nyaman. Kemudian, dia melihat lokasinya, yang belum mencapai titik terdalam dari pegunungan Tianwu, tetapi dekat dengan yang dalam. Tidak heran ada lebih banyak monster. Mereka lebih dekat ke kedalaman. Ye Chen tersenyum tenang, lalu berjalan keluar dari pegunungan Tianwu menuju kota Tianwu. Kota Tianwu tidak jauh dari pegunungan Tianwu. Hanya beberapa ratus kilometer. Dengan kecepatan Ye Chen, dia akan segera tiba di lantai bawah kota Tianwu. Setelah memasuki kota Tianwu, Ye Chen berkeliling jalan dan melihat beberapa papan nama, seperti tim Tiandao, tim Qibing, dan sebagainya. Ada cukup banyak tim yang mempekerjakan. Aku tidak tahu siapa yang membutuhkan kristal seperti itu untuk membiarkan begitu banyak orang membentuk tim untuk mengambil risiko di pegunungan Tianwu. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Ye Chen melihat banyak tanda-tanda tim ketenaga kerjaan di kota Tianwu, dan sering bertemu dengan pria muda atau setengah baya dengan pakaian yang sama di jalan. Ye Chen meminta seseorang untuk mencari tahu posisi spesifik dari serikat ketenaga kerjaan, dan kemudian langsung pergi ke serikat ketenaga kerjaan. Ini adalah paviliun 5 lantai, suasananya tidak terlalu mewah, tetapi juga dengan napas yang menginspirasi. Di pintu depan paviliun tergantung sebuah plakat dengan tulisan, Serikat Ketenaga Kerjaan.
Ye Chen masuk. Di lantai pertama pavilion, hanya seorang lelaki tua yang tertidur di dekat konter. Setelah Ye Chen masuk, dia tampaknya tidak tahu apa-apa. Ye Chen pergi ke konter, mengetuk konter dan berkata, "Saya akan mengambil tugas." Lelaki tua di konter tidak membuka matanya, tetapi dia berkata, "Tugas apa yang ingin kamu ambil? Apa misi di sini?" Ye Chen bertanya. Lelaki tua itu membuka matanya dan melirik Ye Chen. Ketika dia melihat apa yang dikenakan Ye Chen, dia membuka matanya sepenuhnya. Kemudian dia berdiri dan menatap Ye Chen dengan saksama lagi. Apakah para murid Xianzong masih perlu mengambil tugas untuk mendapatkan batu abadi? Orang tua itu menatap Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, para murid Sekte Abadi Zhaohua belum tentu sangat kaya. Mereka juga perlu mengolah batu abadi. Selain itu, apakah Anda masih perlu melihat apakah orang dapat mengambil tugas seperti itu? Orang tua itu tertawa dan berkata, "Saya punya banyak tugas di sini. Itu tergantung pada apakah Anda berani mengambilnya. Bicaralah." Ye Chen berkata. Orang tua itu mengeluarkan sebuah gulungan dan membukanya. Tidak kurang dari 100 tugas tertulis dengan jelas di atasnya. Ini hanya sebagian dari misi, saya pikir Anda hanya memiliki kekuatan 8 tingkat abadi. Tugas di sini masih tidak menjadi masalah bagi Anda. Kata orang tua itu. Ye Chen melihatnya dan berkata, batu tertinggi hanya 2000 batu abadi. Terlalu rendah. Apakah ada yang lebih tinggi? Lebih baik memiliki lebih dari 3000. Orang tua itu menatap Ye Chen dan berkata, anak muda, meskipun kamu adalah murid Sekte Alam Abadi, aku harus mengingatkanmu bahwa kamu bukanlah orang bodoh di pegunungan Tianwu. Jangan bunuh diri. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku tidak perlu khawatir tentang hidup dan matiku. Jika aku mati, itu adalah hidupku yang buruk. Itu tidak ada hubungannya dengan suamiku. Orang tua itu melihat bahwa Ye Chen bertekad untuk mengambil tugas yang lebih tinggi, jadi dia berkata, baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu tugas yang lebih tinggi. Orang tua itu mengeluarkan gulungan lagi. Setelah membukanya, hadiah terendah adalah 3000 batu abadi. Setelah melirik, Ye Chen menunjuk ke salah satu tugas dan berkata, ini dia. Orang tua itu menatap tajam dan berkata, apakah kamu sudah memikirkannya? 100 kristal macan tutul petir, jangan bilang kamu, bahkan jika itu adalah tim pekerja alam peri juga tidak berani mengambilnya dengan mudah. Ye Chen berkata, mereka tidak berani mengambilnya. Itu urusan mereka, aku akan mengambilnya, meskipun hadiahnya adalah 5000 batu abadi. Kamu harus mengorbankan nyawamu untuk mendapatkannya. Orang tua itu menasihati lagi. Ye Chen berkata, sudah kubilang, orang tua, kamu benar-benar terlalu banyak bicara. Tidak perlu bicara lagi, ini dia, paling lama dalam 3 hari, aku akan menyerahkan tugas itu. Orang tua itu tidak dapat menahan Ye Chen, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, karena kamu bersikeras memilih yang ini, kamu harus mendaftarkannya. Ye Chen menilai tugas dan namanya didaftar, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan tua, kristal itu bukan kristal iblis biasa, yang tidak berguna bagi para biarawan. Siapa yang bersedia membayar harga tinggi untuk membeli kristal ini? Orang tua itu berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu bertanya tentang hal-hal ini. Kamu hanya perlu menyelesaikan tugas. Ye Chen mengerutkan bibirnya dan tahu bahwa orang tua itu tidak akan memberitahunya, jadi dia tidak terus bertanya. Dia berbalik dan meninggalkan serikat pekerja dengan cerdas. Anak ini benar-benar pemberani dan gemuk. Jika kamu kembali dengan 100 kristal macan tutul petir dalam 3 hari, aku akan menghadiahimu 1000 batu abadi saja. Orang tua itu tampaknya berbicara dengan Ye Chen dan pada dirinya sendiri. Setelah Ye Chen meninggalkan serikat pekerja, dia langsung pergi ke pegunungan Tianwu tanpa menunda di kota Tianwu. Dia dengan ringan menyentuh kristal macan tutul petir miliknya sendiri, totalnya 53 buah, 47 buah dari penyelesaian tugas. Jika kamu ingin menyelesaikannya dalam waktu 3 hari, kamu harus pergi untuk menemukan kawanan macan tutul petir. Kemarin, seharusnya ada tempat berkumpulnya macan tutul petir. Bagaimana kita bisa menemukan kawanan macan tutul petir? Ye Chen memikirkan hal ini sepanjang jalan. Dia mengeluarkan tanduk perak macan tutul petir. Ada arus listrik yang menyala di sudut perak. Ye Chen melihat sudut perak itu, matanya berbinar dan berkata pada dirinya sendiri, meskipun aku tidak tahu apakah itu berhasil, lebih baik aku mencobanya. Setelah tiba di pegunungan Tianwu, Ye Chen pertama-tama datang ke posisi yang dekat dengan kedalaman dan memasuki pegunungan Tianwu. Setelah memasuki pegunungan Tianwu, Ye Chen mengeluarkan lebih dari 10 tanduk perak macan tutul petir dan meletakkannya di tanah, sehingga setiap sudut perak dapat melepaskan arus listrik sepenuhnya. Aku tidak tahu apakah arus ini dapat menarik pendamping macan tutul petir. Ye Chen duduk di tengah sudut perak dan mulai menunggu kelinci. Tempat Ye Chen mungkin adalah tempat di mana ia bertemu macan tutul petir kemarin. Jaraknya tidak terlalu jauh. Ye Chen memperkirakan bahwa seharusnya ada macan tutul petir yang belum terbunuh. Berapa banyak yang dapat ditarik dapat dihitung banyaknya. Setelah waktu yang lama, ia menemukan bahwa tidak ada gerakan di kejauhan. Ye Chen menyembunyikan napas dan napasnya, dan tubuhnya diam, menunggu pendekatan pihak lain dengan tenang. Setelah beberapa saat istirahat, tanduk perak keluar dari kabut tebal terlebih dahulu.
Ye Chen melihat tanduk perak dan segera melihat bahwa itu adalah macan tutul petir. Akibatnya, sebelum macan tutul petir bereaksi, Ye Chen mulai bergerak. Menara emas hitam yang telah lama disiapkan dengan pola naga terbang keluar dan menekan macan tutul petir. Macan tutul petir merasakan krisis besar dan segera menggunakan titik kuatnya untuk menghindar. Namun, Ye Chen telah membuat beberapa persiapan. Pada saat macan tutul petir hendak melarikan diri, formasi naga terbang 8 trigram itu pecah dan menjebak macan tutul petir di dalam formasi itu. Naga dan gajah menyerang macan tutul petir dengan ganas di dalam formasi itu. Menghadapi gajah naga yang kuat, macan tutul petir itu merintih. Tubuhnya diguncang oleh gajah putih itu, dan kepalanya dipatahkan oleh cakar naga raksasa itu. Ye Chen meraih kristal di tangannya, lalu menyimpan semua napas dan harta karunnya, menunggu macan tutul petir itu muncul lagi dengan tenang. Yang satu sudah datang, yang membuktikan bahwa masih ada yang lain. Namun, membunuh satu persatu hanya membuang-buang waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan kristal dari 100 macan tutul petir? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mulai memikirkan tata letak yang baru. Sekitar setengah jam kemudian, macan tutul petir lainnya tertarik oleh arus. Kali ini, Ye Chen tidak langsung membunuh macan tutul petir itu, tetapi menjebak macan tutul petir itu. Di pagi hari, teman macan tutul itu memanggil petir untuk menyelamatkan macan tutul itu. Panggil saja, sebaiknya panggil semua rekanmu. Ye Chen tersenyum. Raungan. Setelah beberapa saat, terdengar suara gemuruh, suaranya terus mendekat, mata Ye Chen berbinar, menunggu kedatangan macan tutul petir. Macan tutul petir, semakin dekat dan dekat, Ye Chen juga siap bergerak. Dia menunggu macan tutul petir muncul sepenuhnya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu berapa banyak macan tutul petir yang datang dan di mana lokasi spesifiknya. Wus, wus, suara angin yang pecah terdengar di sekitar Ye Chen, dan cahaya Ye Chen menyapu sekelilingnya. Dia melihat setidaknya 7 atau 8 bayangan. Hanya 7 atau 8 macan tutul petir. Ye Chen sedikit kecewa. Dia belum bergerak, dan terus menunggu, berharap lebih banyak macan tutul petir akan tertarik padanya. Wus, namun, macan tutul petir ini tidak memberinya kesempatan untuk menunggu, dan mulai menyerang. Seekor macan tutul petir memimpin dalam menyerbu Ye Chen. Ye Chen membuka hukum waktu dan ruang, bergerak seperti hantu, dapat dengan mudah menghindari serangan macan tutul petir. Sepertinya tidak ada lagi macan tutul petir di sini. Meskipun Ye Chen sedikit kecewa, dia sudah pandai 7 atau 8. Dia melepaskan naga emas, naga itu bernyanyi, gelombang suara menyapu ke segala arah, dan kabut tebal terangkat. Macan tutul petir, yang masih melompat-lompat tadi, terguncang oleh gelombang suara dan mengeluarkan isak tangis yang menyedihkan. Kepala macan tutul petir berdarah 7 lubang, jatuh ke tanah, terus-menerus berkedut, menahan rasa sakit yang hebat. Ye Chen agar segera mulai bekerja, akan menjadi kepala macan tutul petir untuk menggali kristal, dan sudut perak untuk dipotong. Namun, dia masih menyimpan kehidupan, yang mungkin berguna. Tidak ada lagi macan tutul petir di sini. Cobalah tempat lain untuk melihat apakah ada macan tutul petir. Ye Chen pergi dengan macan tutul petir yang masih hidup. Tidak ada tujuan untuk berbicara dalam kabut tebal. Cobalah kemanapun Anda pergi. Jika Anda bertemu macan tutul petir, Anda beruntung. Jika tidak, Anda akan pindah ke tempat lain. Dengan cara ini, Ye Chen membunuh total 18 macan tutul petir. Masih ada puluhan macan tutul petir di pegunungan kabut, Ye Chen memperkirakan. Ye Chen beristirahat sejenak dan mempelajari tanduk perak macan tutul petir. Dia memurnikan tanduk perak dengan formula pemerkosaan abadi dengan luo yang agung. Dia menyerap kekuatan dan menemukan bahwa ada kekuatan guntur dan kilat dalam kekuatan itu. Jika kekuatan ini digabungkan dengan kekuatan abadi, kekuatannya mungkin lebih kuat. Dia dulu menggunakan kekuatan guntur. Sekarang dia ingin memiliki kekuatan guntur. Dia dapat meniru kekuatan macan tutul petir dan menggabungkan kekuatan abadi dan guntur. Sangat disayangkan bahwa kekuatan petir di tanduk perak macan tutul petir terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhanku. Aku akan mencoba menemukan cara dalam aspek lain di masa depan. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri. Kekuatan abadinya sangat tebal, bahkan jika itu memurnikan 1000 tanduk perak, 10.000 tanduk perak, itu tidak dapat memenuhi persyaratan, mungkin dengan bantuan guntur nyata mungkin memiliki efek. Ye Chen menaruh ide ini di dalam hatinya untuk sementara waktu, lalu kembali menyelidikinya lebih dalam. Dia akan menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu dan kemudian, di waktu berikutnya, Ye Chen tidak mendapatkan banyak hasil panen, dan membunuh 5 macan tutul petir di sore hari. Ye Chen menaruh harapannya di malam hari. Dia sekarang mendekati kedalaman pegunungan Tianwu. Mungkin hanya ada macan tutul petir di kedalaman pegunungan Tianwu. Ye Chen mengeluarkan tanduk perak untuk melepaskan arus listrik, lalu mengeluarkan macan tutul hidup untuk memanggil rekan lainnya. Macan tutul petir itu merintih, tetapi menolak untuk mengaum. Tampaknya dia telah memahami tujuan Ye Chen. Orang pintar, Ye Chen menatap macan tutul petir dan berkata, kamu benar-benar sentimental dan benar. Kamu lebih baik mati sendiri daripada menyeret rekan-rekanmu. Aku sangat menghargaimu, jadi aku bermaksud untuk melepaskanmu. Ye Chen berkata,
melepaskan belenggu macan tutul petir menemukan bahwa dia bisa bergerak, berlari. Senyum tipis muncul di sudut mulut Ye Chen, kau tidak akan bisa lolos dari wusishanku. Ye Chen berjalan perlahan ke arah macan tutul petir, dan dia telah meninggalkan jejak pada macan tutul petir itu. Meskipun dikatakan bahwa kekuatan jiwa tidak dapat dieksplorasi melalui kabut tebal, induksi jejak itu tidak akan terhalang. Dimanapun macan tutul itu dapat menemukan petir di pagi hari. Mari kita bermain keras untuk mendapatkannya. Jika kau ingin menemukan lebih banyak macan tutul petir, kau hanya dapat mengirim macan tutul ini kembali untuk mencari teman-temannya sendiri untuk sementara waktu. Kemudian kau dapat menangkap semuanya. Ke kedalaman pegunungan, Ye Chen merasakan bahwa lokasi macan tutul petir telah sepenuhnya memasuki kedalaman pegunungan. Oleh karena itu, Ye Chen juga menebak bahwa sarang macan tutul petir itu pasti berada di suatu tempat yang jauh di pegunungan, dan pasti ada Raja Macan Tutul Petir di sana. Ye Chen perlahan-lahan mengikutinya. Dia juga menghadapi beberapa serangan di jalan. Namun, setelah 1 atau 2 hari pengalaman, Ye Chen sekarang diperlengkapi dengan baik untuk menghadapi serangan-serangan itu. Setelah membunuh beberapa Sixiang dengan mudah, Ye Chen juga menemukan bahwa di kedalaman pegunungan, Sixiang juga lebih kuat, dan dia menduga bahwa ada kepala Raja Sixiang di sini. Menurut catatan Huan Tianyu, yang paling kuat di pegunungan kabut adalah kekuatan 9 lapisan makhluk surgawi. Namun, itu sudah lama sekali. Sulit untuk mengatakan bahwa ada monster atau Sixiang yang menerobos keabadian secara tidak sengaja, jadi masalahnya agak besar. Setelah memasuki kedalaman pegunungan Tianwu, Ye Chen tidak berani ceroboh. Dia mengikuti arah induksi, dan berhati-hati untuk memperhatikan gerakan di sekitarnya. Monster di sini tidak seperti keempatnya. Sebagian besar kekuatan mereka berada di tengah atau puncak lantai 9 Tianxian. Begitu mereka menyerang, itu akan menjadi hal yang merepotkan. Jaraknya semakin dekat dan dekat. Ye Chen dapat merasakan bahwa dia semakin dekat dengan macan tutul petir. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah mulai mendekati sarang macan tutul petir. Ye Chen membuka tubuh emas 9 putaran, area terlarang, dan medan jalan utama. Pada saat yang sama, dia mengirimkan piring baguan naga dan gajah untuk menyiapkan susunan kapan saja. Dia juga memegang pagoda emas hitam dengan pola naga di tangannya. Begitu ada perubahan, naga emas akan bergegas keluar untuk melakukan keterampilan nyanyian naga. Setelah beberapa lapis pencegahan, Ye Chen memiliki sedikit kerendahan hati, karena dia tidak tahu kekuatan seperti apa Raja Macan Tutul Petir itu. Setelah berjalan beberapa jarak, Ye Chen mendengarkan langkahnya, karena dia mendengar beberapa gerakan yang datang dari segala arah. Tampaknya dia telah dikepung. Dalam kabut tebal ini, Ye Chen tampaknya ditutup matanya. Dia hanya bisa menggunakan telinganya untuk mendengarkan. Dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Raungan, sebuah raungan datang, yang penuh dengan martabat, dan kemudian ada banyak raungan, satu demi satu. Sepertinya mereka dikepung. Mereka telah tiba di sarang macan tutul petir. Ye Chen tersenyum pahit. Naga emas di menara emas hitam dengan pola naga telah berkeliaran di menara. Wus, wus. Jejak bayangan di sekitar Ye Chen membentuk lingkaran pengepungan yang rapat, bahkan jika puncak lantai 9 Tianxian tiba di sini, diperkirakan mereka tidak bisa keluar. Raungan. Setelah ledakan demonstrasi, raungan dengan perintah datang, dan beberapa bayangan bergegas menuju Ye Chen sekaligus. Kecepatan ini luar biasa. Ye Chen telah menyiapkan hukum waktu dan ruang, dan tubuhnya berkedip dengan cepat. Dia hanya bisa melihat bayangan demi bayangan. Dia tidak tahu bayangan mana yang merupakan tubuh asli Ye Chen. Raung, ada perintah lain yang penuh dengan martabat. Awalnya, hanya ada 7 atau 8 bayangan yang menyerang, tetapi sekarang telah meningkat menjadi lebih dari selusin. Tampaknya jaring telah terbentuk dan Ye Chen terperangkap di dalamnya. Ye Chen tidak terburu-buru untuk menggunakan Long Yin Gong. Dia hanya ingin tahu berapa banyak macan tutul petir yang ada di sini. Pertama-tama cobalah untuk mencari tahu apakah jumlahnya cukup. Wus, wus. Angin yang pecah terus-menerus mengingatkan Ye Chen bahwa dia diserang oleh macan tutul petir beberapa kali. Namun, dia dilindungi oleh tubuh emas dan menghindar tepat waktu, sehingga tubuh emas itu tidak dihancurkan oleh macan tutul petir. Raungan, Raja Macan Tutul Petir meraung lagi, mengirimkan perintah. Desis. Pada saat ini, arus padat terjalin menjadi jaringan listrik, menuju Ye Chen, lebih dari selusin jaringan listrik membentuk jaringan listrik besar, jatuh dari langit secara umum, tidak memberi Ye Chen ruang untuk melarikan diri. Ye Chen melihat jaringan listrik, sudut mulutnya juga berkedut beberapa kali. Jaringan listrik itu sangat mengerikan. Jika tertangkap, itu akan menderita kerugian besar. Ye Chen segera melemparkan menara emas hitam berpola naga. Menara emas hitam berpola naga tumbuh dengan cepat dan mendukung jaringan listrik. Pada saat yang sama, naga emas terbang keluar, dan setelah berputar-putar di udara, ia menerobos jaringan listrik dan membuat raungan yang memekakkan telinga. Gelombang suara bergulir, dan tidak hanya kabut beriak, tetapi tanah pun terbalik. Kepala macan tutul petir di bawah pemboman gelombang suara, tubuhnya semua terbang keluar, mengeluarkan teriakan. Raungan datang, dan hati Ye Chen sedikit terkejut. Itu dikirim oleh Raja Macan Tutul Petir.
Raja Macan Tutul Petir bahkan dapat membuat raungan yang begitu kuat. Ini sama sekali tidak sederhana. Naga emas meraung lagi, 2 kali berturut-turut, menyebarkan lapisan kedua dan ketiga Longyin. Aku tidak percaya kamu dapat memblokir kedua serangan ini. Ye Chen mendengus. Setelah suara nyanyian naga menghilang, sekelilingnya menjadi sunyi, hanya rengekan samar yang muncul satu demi satu. Ye Chen pergi ke arah tempat Raja Macan Tutul Petir sebelumnya berada. Jika dia tidak membunuh Raja Macan Tutul Petir, dia tidak merasa nyaman. Setelah berjalan sekitar 10 kaki, dia melihat macan tutul petir raksasa yang beberapa kali lebih besar dari macan tutul petir lainnya. Macan tutul petir itu memiliki rambut emas, dan tanduk perak di kepalanya juga beberapa kali lebih besar, yang sangat kuat. Ini adalah simbol raja, tetapi saat ini, Raja Macan Tutul Petir telah jatuh ke tanah, tubuhnya berkedut, dan 7 lubangnya berdarah. Ternyata itu adalah macan tutul petir yang akan menerobos alam abadi. Tidak heran ia memiliki banyak keterampilan. Ye Chen menatap macan tutul petir, dan Raja berkata pada dirinya sendiri. Raja Macan Tutul Petir menatap Ye Chen, dan matanya penuh dengan kebencian. Namun, dia sangat terluka oleh Long Yin Gong sehingga dia tidak bisa melakukannya dengan Ye Chen. Ye Chen mengirimkan pedang emas ungu Suan Langit. Cahaya ungu berkedip, dan tatapan ketakutan muncul di mata macan tutul petir. Ye Chen memotongnya dengan pedangnya, dan aliran darah memercik. Kepala Raja Macan Tutul Petir terbelah, dan kristal yang 2 kali lebih besar dari kristal macan tutul petir lainnya digali keluar. Ye Chen memotong tanduk perak dan mulai membersihkan macan tutul petir lainnya satu persatu. Ini adalah sarang macan tutul petir. Jika kita tidak dapat membuat 100, tidak akan ada jalan. Ye Chen sedang membersihkan medan perang, sementara beberapa khawatir pada dirinya sendiri. Ye Chen membunuh macan tutul petir di sekitar area ini. Setengah jam kemudian, Ye Chen tidak melihat macan tutul petir lainnya, dan kemudian berhenti. Ini semua macan tutul petir. Mari kita lihat apakah ada cukup. Ye Chen menghitung semua kristal macan tutul petir, totalnya 99. Ye Chen berulang kali menghitungnya beberapa kali. Itu 99. Tidak ada yang salah dengan itu. Kamu tidak mempermainkanku seperti itu, kan? Wajah Ye Chen tidak bisa berkata-kata. Mengapa tidak lebih banyak lagi, hanya 99. Kristal lainnya, Ye Chen cukup tertekan. Dia telah lama mencarinya, tetapi dia masih belum menemukan apapun. Masih ada 2 hari lagi. Aku hanya bisa terus mencari di pegunungan untuk melihat apakah aku bisa menemukannya. Ye Chen menghela nafas, sekarang benar-benar hanya bisa mengambil risiko. Raja Macan Tutul Petir telah terbunuh. Harapannya sangat tipis. Dalam 1,5 hari berikutnya, Ye Chen tidak bertemu dengan Macan Tutul Petir. Sebaliknya, dia bertemu dengan ular Tianan, yang akan menerobos alam abadi, dan hampir diserang oleh ular itu. Pada hari itu, kecepatan ular mata itu sangat mengerikan. Dalam keheningan, tubuh emas Ye Chen hancur, dan tubuhnya terbang mundur lebih dari 10 kaki. Dia merasa organ dalamnya hampir hancur. Aku menghapus, berani menyerang Laozi, aku akan memukulmu menjadi cacing. Ye Chen memarahi, memanggil naga emas keluar dan berputar-putar di atas kepalanya. Pada hari itu, ular itu datang lagi. Ye Chen mendengus pelan, naga emas itu menukik ke bawah dan mengeluarkan raungan. Naga itu bernyanyi. Pada hari itu, sepasang mata aneh ular bermata itu tiba-tiba menyusut dan merasakan tekanan besar dari darah. Tubuhnya tiba-tiba berayun, langsung menyerang Ye Chen, menghilang dalam kabut tebal. Harimau tidak marah. Apakah aku pikir aku kucing yang sakit? Ye Chen bersenandung dan menyentuh dadanya, yang benar-benar cukup menyakitkan. Masih ada setengah hari lagi. Aku tidak akan benar-benar mempermainkanku seperti ini. Ye Chen memikirkan tugasnya, dan merupakan ledakan depresi, hanya satu bagian yang harus diselesaikan, apakah macan tutul petir benar-benar punah. Setengah hari berlalu dengan cepat. Sebelum gelap, Ye Chen meninggalkan Gunung Tianwu dan pergi ke kota Tianwu untuk membahas solusinya dengan lelaki tua itu. Di kota yang berkabut, tepat setelah lampu menyala, masih ada arus orang yang tak ada habisnya di jalan. Setelah memasuki kota, Ye Chen langsung menuju ke serikat pekerja dan berteriak, "Pak Tua, saya kembali." Pak Tua itu berbaring di kursi goyang, dengan mata terpejam dan riang. Ye Chen melakukan pertukaran seperti itu. Dia membuka matanya dan menatap Ye Chen, menunjukkan ekspresi penuh harap, "Pak Muda, apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu?" Ye Chen meletakkan sekantong kristal di atas meja dan berkata, "Saya akan membicarakan sesuatu denganmu." Pak Tua itu melihat ke tas di atas meja dan berkata, "Ada apa?" "Ini juga nasib buruk bagiku. Sepertinya aku telah membunuh macan tutul petir di pegunungan Tianwu. Aku tidak dapat menemukan satu pun dari mereka." Ye Chen Man tertekan. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia tercengang dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Apakah itu punah? Berapa banyak yang kau bunuh? Kepunahan macam apa?" "Ada 99 kristal di dalamnya. Salah satunya adalah Raja Macan Tutul Petir. Bahkan sarang mereka telah kubawa, dan bahkan raja mereka telah kubunuh." "Itu 99. Apakah menurutmu itu punah?" Ye Chen berkata tanpa napas yang baik. Lelaki tua itu tercengang,
beberapa tidak yakin berkata, kau membunuh Raja Macan Tutul Petir. Ye Chen berkata, kristalnya masih ada di dalamnya. Kau bisa melihatnya sendiri. Lelaki tua itu membuka tas itu. Kristal, yang 2 kali lebih besar dari kristal biasa, mudah ditemukan. Ketika lelaki tua itu melihat kristal itu, dia terkejut. Raja Macan Tutul Petir akan menerobos alam abadi. Bagaimana kau bisa melakukannya? Lelaki tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini punya caraku sendiri. Katakan padaku apa yang harus kulakukan sekarang. Jika tidak ada Macan Tutul Petir di pegunungan Tianwu, aku tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugas ini. Ye Chen berkata. Orang tua itu tertawa dan berkata, tugasmu telah selesai. Kristal Raja dapat dianggap sebagai 2 kristal, jadi jumlahnya tepat 100. Mata Ye Chen berbinar dan berkata, apakah kamu benar-benar mengatakan itu? Bisakah kamu menipuku? Orang tua itu membelai janggut putihnya sambil tersenyum, lalu mengeluarkan tas surga dan bumi dan berkata, ini hadiahmu. Ye Chen mengambil tas surga dan bumi, melihatnya dengan kasar dan berkata, bagaimana mungkin ada 6.000? Bukankah itu 5.000? Orang tua itu berkata sambil tersenyum, masih ada 1.000 yang secara pribadi aku berikan kepadamu. Ye Chen menatap orang tua itu dengan curiga, lalu mengeluarkan 1.000 batu abadi, dan berkata dengan sangat waspada, seperti kata pepatah, memakan mulut orang itu singkat, memegang tangan orang itu singkat, katamu, apa tujuanmu? Orang tua itu tiba-tiba tertekan. Dia menghadiahi 1.000 batu peri dengan niat baik, tetapi dia memiliki motif tersembunyi. Benar-benar anjing yang menggigit LV Dongbin. Dia tidak mengenal orang baik. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan mengambilnya kembali. Orang tua itu juga orang yang pemarah, meniup jenggotnya dan melotot. Ye Chen melihat postur orang tua itu, yang tampaknya tidak memiliki motif tersembunyi. Dia tertawa dan dengan cepat mengumpulkan 1.000 batu abadi dan berkata, karena orang tua itu sangat murah hati, jangan menyerah dengan sia-sia. Orang tua itu mendengus, anak muda, kamu benar-benar berhati-hati. Ye Chen tertawa dan berkata, batu abadi ini mudah diperoleh. Aku akan mengambil tugas lain. Orang tua itu langsung membuka gulungan tugas yang berisi lebih dari 3.000 batu abadi dan berkata, kamu dapat memilih sendiri. Ye Chen menunjuk ke salah satu tugas dan berkata, itu saja. Nilainya 50 untuk 5.000. Melihat tugas Ye Chen Zi, lelaki tua itu berkata, ular Tianyan ini tidak mudah diprovokasi. Menurut informasi saat ini, sebagian besar ular Gunung Tianwu telah mencapai kekuatan level 9 Tianxian, dan beberapa di antaranya telah mencapai batas puncak level 9 Tianxian. Anda dapat memasuki keabadian dalam 1 langkah. Ye Chen tidak menganggapnya serius dan berkata, bukankah Raja Macan Tutul Petir adalah 1 langkah menuju keabadian? Aku akan membunuhmu. Lelaki tua itu mendengus, ular mata langit jauh lebih licik daripada Macan Tutul Petir. Apakah Anda ingin ceroboh atau mengganti yang lain? Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, jika Anda tidak mengubahnya, Anda telah diserang oleh ular Tianyan hari ini. Jika kau tidak membalas dendam dan membunuhnya, itu akan sulit bagimu. Ye Chen berkata dengan benar dan marah, dan lelaki tua itu tampak tertekan. Ye Chen tidak meninggalkan kota Tianwu dengan tergesa-gesa. Dia menemukan sebuah penginapan dan tinggal di kota Tianwu. Keesokan paginya, dia meninggalkan kota Tianwu dan memasuki pegunungan Tianwu untuk menyelesaikan tugasnya. Ular Tianyan tidak mudah ditemukan, tetapi aku punya cukup waktu untuk membuat bajingan-bajingan itu menjadi sup ular. Bagaimana aku bisa layak mendapatkan dadaku yang terluka? Ye Chen sedang berjalan di pegunungan Tianwu, mencari ular Tianyan. Ular Tianan tidak terlalu besar, ukurannya hanya sekitar 10 meter. Tubuhnya yang terbesar hanya sebesar ember, tetapi memiliki kekuatan yang sangat besar. Selain itu, matanya lebih aneh. Ia dapat melancarkan serangan, menciptakan ilusi, dan lebih merepotkan dalam konfrontasi. Namun, Ye Chen sama sekali tidak takut. Tidak peduli seberapa kuat ular Tianan, ia hanyalah seekor ular. Bagaimana ia dapat dibandingkan dengan naga emasnya? Ia dapat membuat ular Tianan terengah-engah dalam darah. Ular Tianyan memiliki kekuatan yang relatif kuat. Ular ini tidak dapat ditemukan di pinggiran pegunungan Tianwu. Jejak ular Tianyan mungkin dapat ditemukan hingga Anda masuk ke kedalaman pegunungan Tianwu. Ye Chen memasuki kedalaman pegunungan Tianwu. Ia mengingat kembali karakteristik tempat di mana ia diserang oleh ular Tianyan sebelumnya. Ia mungkin dapat menilai lingkungan seperti apa yang disukai ular tersebut. Ada banyak semak di tempat-tempat yang diserang ular sebelumnya. Mungkin Anda dapat menemukannya di tempat-tempat yang lebih banyak semaknya. Ye Chen berpikir sejenak. Di tempat yang banyak semaknya, ular mudah bersembunyi. Begitu mangsa ditemukan, mereka akan menyerang secara tiba-tiba dari semak-semak, dan efek serangannya seringkali sangat bagus. Ye Chen tidak tahu di mana ada lebih banyak semak, jadi ia hanya dapat berkeliaran dengan harapan kucing buta itu akan bertemu dengan tikus mati. Saya tidak tahu sudah berapa lama ia pergi. Ye Chen menemukan bahwa ada semak di sampingnya. Pada saat ini, Ye Chen menjadi lebih waspada dan mengambil menara emas hitam berpola naga di tangannya. Jika kamu ingin membunuh 50 ular Tianyan, kamu harus menemukan sarang lama ular Tianan, jadi kamu harus mengulangi trik lama. Ye Chen berpikir dalam benaknya. Dia berjalan dengan hati-hati di semak-semak,
telinganya terangkat, mendengarkan dengan saksama gerakan di sekitarnya. Tubuh ular itu panjangnya hampir 10 meter hari itu. Ia akan mengeluarkan suara saat bergerak, kecuali jika ia sedang tidak aktif dan menunggu mangsanya datang. Ye Chen tidak berjalan lama di semak-semak sebelum dia merasakan krisis mendekatinya dengan cepat. Dia sama sekali tidak ragu dan memanggil naga emas. Begitu dia melihat bahwa itu adalah ular Tianyan, dia tidak akan ragu untuk bergerak. Desis, suara ular itu meludahkan surat itu datang, dan Ye Chen 100% yakin. Pada saat ini, seekor ular Tianyan lahir dari kabut tebal dan membuka mulutnya untuk menelan Ye Chen. Bagus, datang. Ye Chen minum banyak, dan naga emas bergegas keluar. Seluruh tubuhnya kuat dan bertenaga, dan dia menuju ke arah ular Tianyan. Ular bermata langit yang ganas itu memperlihatkan warna kengerian di mata anehnya. Di hadapan naga itu, ular itu adalah seekor cacing, tidak ada ruang untuk perlawanan. Di bawah kekuatan naga itu, ular Tianyan tiba-tiba menjadi jujur. Ia bermaksud menyerang Ye Chen. Sekarang mereka semua meringkuk, memuntahkan surat ular itu, dan tidak bergerak. Naga emas melayang di atas ular Tianan dan menindasnya dengan Long Wei. Ye Chen melihat bahwa ular Tianan itu jujur, jadi dia pergi ke sisi ular itu, menunjukkan ekspresi seperti senyuman. Dia berkata, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku tidak akan peduli padamu. Cepat pergi. Setelah itu, dia menyentuh tubuh ular Tianyan, dan kemudian membiarkan Jinlong mengambil Long Wei. Jika ular kobra itu diampuni hari itu, ia akan segera pergi. Ye Chen mulai merasakan jejaknya sendiri pada ular Tianan, dan menemukan bahwa ular itu berada jauh darinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tampaknya ia sangat takut pada Ye Chen. Ye Chen perlahan-lahan mengikutinya, menemui hal seperti itu, ular Tianan seharusnya menjadi yang pertama kali memberitahu raja mereka. Jalan Ye Chen semuanya semak belukar. Di beberapa tempat, Anda dapat melihat jejak aktivitas ular Tianan, seperti kulit ular yang telah dilepas, dan lekukan yang tertinggal di tanah saat tubuhnya bergerak. Sepertinya area ini adalah area aktivitas ular Tianan. Itu harus dianggap sebagai sarang lama. Ye Chen mengamati lingkungan sekitar dan memikirkan jalannya. Desis-desis. Tiba-tiba, suara ular Tianan yang memuntahkan surat ular itu terdengar. Rasanya ular Tianan ada di mana-mana. Apakah jalan rahasia Ye Chen dikepung? Ye Chen berdiri diam, dan mendengar beberapa suara menggeliat. Kemudian, dari kabut tebal itu, setidaknya selusin kepala, yang masing-masing berukuran seperti ember, muncul. Sayangku, aku benar-benar berada di sarang ular. Ye Chen tidak bisa menahan gemetar ketika melihat begitu banyak ular Tianan dan mata mereka yang aneh. Meskipun ini bukan pertama kalinya keluar untuk merasakannya, tetapi saat ini Ye Chen merasakan kulit kepalanya mati rasa. Desis. Kemudian, suara yang lebih kuat terdengar, sisa ular Tianan perlahan mundur, kepala ular yang 2 kali lebih besar dari yang lain muncul dari kabut tebal. Raja Ular, mata Ye Chen membeku. Aku bertemu dengan Raja Ular begitu cepat. Sepertinya aku beruntung. Ini pasti sarang lama ular Tianyan. Mata Raja Ular itu tertuju pada Ye Chen, seolah-olah ingin melihat Ye Chen secara menyeluruh. Namun, Ye Chen juga melihat warna ketakutan dari mata Raja Ular itu. Namun, dia tidak percaya bahwa akan ada orang naga di sini. Raja Ular, bagaimana kalau aku membuat kesepakatan denganmu? Sekarang aku butuh kristal dari 50 ular Tianan. Jika kau memberiku 50 kristal, aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Kata Ye Chen kepada Raja Ular. Cahaya dingin di mata Raja Ular itu berkelap-kelip, dan ular-ular bermata langit lainnya juga mengeluarkan suara, mendesis karena marah. Jangan meragukan ular Tianan yang melaporkannya kepadamu. Kalau tidak, seluruh ular Tianan akan hancur, termasuk kau Raja Ular. Kata Ye Chen dengan nada yang sangat positif. Raja Ular itu masih sangat marah, matanya yang aneh memancarkan 2 sinar cahaya, dan langsung menuju ke arah Ye Chen. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mendengus dingin, karena kamu sangat tidak menarik, aku tidak punya cara. Jika kamu tidak menghargai kesempatan itu, kamu dapat merasakan apa itu Long Wei. Naga emas meraung, dan naga itu melantunkan mantra dengan keras. Suara nyanyian naga saja memiliki semacam tekanan yang kuat, yang membuat jiwa ular Tianyan ketakutan. Naga emas mencakar ke arah 2 sinar cahaya, dan cahaya itu meledak. Hari itu, mata Raja Ular bermata menunjukkan ekspresi ngeri dan takut. Naga emas saling melotot, menatap Raja Ular Tianyan. Raja itu tampaknya merasa telah menyinggung Tianwei. Semua cahaya di matanya menghilang. Dia menundukkan kepalanya dan merangkak di tanah. Ular Tianyan lainnya sama saja, dan tidak berani membuat kesalahan di depan naga emas sama sekali. Ini adalah tekanan dari darah kuno. Seekor ular dapat mengubah naga menjadi naga, tetapi sebelum berubah menjadi naga, ia harus menjalani transformasi naga. Oleh karena itu, darah ular tidak berarti apa-apa bagi seekor naga. Raja Ular bermata langit, aku akan memberimu kesempatan. Aku hanya butuh kristal ular bermata 50 hari. Jika kau memanggilku ular 50 hari, aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Kata Ye Chen, dia tidak repot-repot mencari ular Tianan. Jika Raja bisa membantunya, itu akan menjadi yang terbaik. Dia hanya perlu mengambil kristal itu. Raja Ular bermata langit tampak ragu-ragu.
Ular-ular Tianan itu semua adalah orang-orangnya. Bagaimana dia bisa tega melakukannya? Tetapi juga sangat jelas bahwa jika kamu tidak mengikuti saran Ye Chen, maka seluruh Tianyanshe mungkin akan tamat dan hanya bisa meninggalkan mobil. Raja Ular Bermata Langit mengeluarkan raungan serak, dan kemudian, Ye Chen mendengar suara mengetahui tali itu terus mendekat. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, puluhan kepala ular keluar dari kabut tebal. Ye Chen melihat kepala ular yang padat dan mata yang aneh itu. Jika tidak ada naga emas, dia akan sedikit takut. Biarkan mereka meledak, Ye Chen berkata dengan ringan. Raja Ular Bermata Langit meraung, dan mata mereka yang menunjukkan kepala mereka terkejut, diikuti oleh ekspresi kematian yang murah hati. Puff, puff, satu persatu, kepala mereka terbuka, dan darah terciprat kemana-mana, dan kepala ular Tianan jatuh ke tanah. Satu demi satu, kabut darah berhamburan di udara, kabut tebal itu diwarnai warna darah, sangat indah. Ye Chen mengeluarkan labu, menjalankan tuntian Jue, memasukkan semua kristal ke dalamnya, dan kemudian berkata, baiklah, kamu bebas. Setelah itu, Ye Chen berbalik dan pergi, hanya meninggalkan Raja Ular Tianan yang sedih dan mayat-mayat ular Tianan. Setelah Ye Chen mendapatkan kristal ular bermata 50 hari, dia berjalan keluar dari pegunungan Tianwu dan memasuki kota Tianwu. Orang tua, aku kembali. Setelah Ye Chen memasuki Liga Ketenagakerjaan, dia berteriak dan melemparkan sekantong kristal ke meja. Orang tua itu melihat Ye Chen kurang dari sehari berlatih kungfu dan kembali. Dia menatap Ye Chen dengan heran dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Lihatlah sendiri, ada 50 kristal, satu tidak lebih dari satu. Ye Chen menunjuk ke bungkusan di meja. Orang tua itu membuka bungkusan itu dan melihatnya. Itu memang kristal Tianyanshe, yang jumlahnya tepat 50 buah. Bagaimana caramu melakukannya? Kemampuan ular Tianan sangat penting, dan itu seperti orang buta di pegunungan Tianwu. Jangan katakan bahwa tidak secepat itu untuk mendapatkan kristal ular bermata 50 hari dalam waktu sesingkat itu. Orang tua itu menatap Ye Chen. Dia tidak dapat mempercayainya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini, orang tua, jangan tanya, batu periku. Orang tua itu tertawa dan mengeluarkan sekantong surga dan bumi. Ye Chen memeriksanya dan menemukan bahwa itu adalah batu 5000 abadi. Karena kamu begitu kuat, kamu seperti ikan di air di pegunungan Tianwu. Apakah kamu ingin menantang yang lebih sulit? Orang tua itu berkata sambil tersenyum tipis. Ye Chen melihat senyum orang tua itu dan tahu bahwa itu bukan pekerjaan yang baik, tetapi dia masih ingin tahu apa tugas yang sulit itu. Tugas apa? Tanya Ye Chen. Orang tua itu mengeluarkan sebuah gulungan dan membukanya. Hanya ada gambar dan satu paragraf teks di dalamnya. Ini adalah Raja Badak Emas. Alam itu mungkin negeri dongeng, atau mungkin batas puncak dari 9 lapisan makhluk surgawi. Tidak begitu jelas. Sambil menunjuk lukisan pada gulungan itu, lelaki tua itu berkata, kami telah menawarkan hadiah untuk Raja Badak Emas selama beberapa tahun, tetapi kami tidak pernah menyewa tim untuk membunuhnya. Kunci Raja Badak Emas bukanlah kristal di tubuhnya, tetapi tanduk emas. Selama kamu mendapatkan tanduk emas Raja Badak Emas, kamu bisa mendapatkan 10.000 batu abadi. Aku tidak yakin tentang kekuatannya. Terlalu terburu-buru bagiku untuk pergi ke sana. Kamu pikir aku idiot? Ye Chen melengkungkan bibirnya dan berkata, kamu dapat dengan mudah menghadapi macan tutul petir dan ular Tianan. Meskipun Raja Badak Emas agak sulit dihadapi, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagimu, kan? Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, sulit untuk mengatakannya. Jika itu melampaui alam makhluk surgawi, aku tidak tahu apakah aku bisa membunuh mereka. Orang tua itu memikirkannya dan menganggapnya masuk akal, jadi dia berkata, baiklah, jika Raja Badak Emas mencapai tingkat keabadian, kamu dapat memilih untuk menyerah atau terus menyelesaikan tugas. Selama Raja Badak Emas berada di alam keabadian, jika kamu menyelesaikan tugas, bagaimana dengan 10.000 batu abadi, jika kamu berada di alam surgawi? Ye Chen masih tidak membuka mulutnya dan setuju untuk turun. Setelah berpikir sejenak, dia melahirkan dua jari dan berkata, jika itu adalah negeri dongeng, aku ingin 20.000 batu abadi, bahkan jika itu adalah alam surgawi, aku ingin 15.000 batu abadi. Kamu juga mengatakan bahwa Raja Badak Emas tidak mudah dihadapi, dan harganya tidak bisa semurah itu. Kamu benar-benar tahu cara menawar. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu kata-kata. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, aku benar-benar ingin tahu siapa yang menginginkan barang-barang ini dan siapa yang dapat menggunakan kekuatan seperti itu. Pasti luar biasa. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, jangan tanya soal ini. Ye Chen memutar matanya dan berkata, baiklah, aku ingin tahu di mana Raja Badak Emas berada di pegunungan Tianwu. Orang tua itu berkata, di tengah pegunungan Tianwu, aku hanya tahu sedikit. Kau bisa mengambil risiko sendiri. Setelah mendengar ini, Ye Chen keluar dari serikat pekerja tanpa menyapa. Orang tua itu duduk di kursi goyang dan bergoyang santai. Mulutnya menunjukkan senyum tipis dan berkata santai, Raja Badak Emas menawarkan 50.000 batu abadi. Bahkan jika dia memberi anak itu 20.000 yuan, aku masih mendapat 30.000 yuan, yang sepadan.
Pada saat ini, seorang pria berjubah muncul di pintu serikat pekerja. Pria itu berdiri diam di pintu. Setelah menemukan keberadaan pria tua itu membuka matanya dan segera berdiri dari kursi goyang. Apakah kau siap untuk apa yang aku inginkan? Pria berjubah itu bertanya dengan suara rendah. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, kita hampir siap. Sekarang kita kekurangan kula badak emas. Seseorang telah mengambil alih tugas tadi. Jika tidak ada kecelakaan, kita seharusnya bisa berkumpul dalam beberapa hari. Petik 2. Seseorang mengambil misi kula badak emas. Seberapa yakin kamu? Tanya pria berjubah. Orang tua itu berkata, 50% yakin. Pria berjubah berkata, aku perlu mengumpulkan semua barang ini sekarang. Jika aku bisa mengumpulkannya dalam 10 hari, aku akan memberimu 30.000 batu abadi lagi. Jika melebihi 10 hari, aku akan kehilangan kesabaran. Kamu tidak akan bisa mendapatkan sepotong batu peri. Pria berjubah itu selesai berbicara dan menghilang di pintu dalam sekejap mata. Orang tua itu menarik napas dan berkata dalam hatinya, nak, jika kamu kembali dengan kula badak emas dalam 10 hari, aku akan memberimu 5.000 batu abadi lagi. Ye Chen tidak terburu-buru keluar kota, tetapi menemukan restoran untuk makan dan minum secukupnya sebelum kembali ke pegunungan Tianwu. Setelah tiba di pegunungan Tianwu, Ye Chen langsung memasuki pusat pegunungan Tianwu. Di sinilah kedalamannya. Monster yang berkumpul adalah eksistensi terkuat di seluruh pegunungan Tianwu. Meskipun kita tahu lokasi umumnya, tidak mudah untuk menemukan Raja Badak Emas. Ye Chen menggelengkan kepalanya, jika tidak ada kabut tebal untuk melawan, ia pasti dapat menemukannya dengan cepat. Sekarang, juga harus meraba-raba untuk mencari, mengambil risiko. Setelah beberapa saat, Ye Chen mendengar suara gemuruh. Ia bergerak dalam hatinya dan segera melangkah maju. Ledakan, pada saat ini, tanah bergetar, seolah-olah ada monster yang menginjak-injak tanah dengan gila-gilaan, membuat bumi retak sama. Dengan kebrutalan seperti itu, hanya badak emas yang bisa melakukannya. Ye Chen menebak, kemudian dia merasakan suara hentakan kaki di tanah semakin dekat dan dekat dengannya, seolah-olah suara itu datang ke arahnya. Ye Chen merasa tidak enak. Dia tidak tahu berapa banyak badak emas yang datang di depannya. Dia segera membelanya dan mengeluarkan perisai bermata 6 yang diberikan oleh Huan Tianyu. Perisai bermata 6 itu menjadi besar dan berdiri di depannya seperti tembok. Ledakan, frekuensi getarannya semakin cepat, Ye Chen merasakan badai akan datang. Benar saja, 7 atau 8 badak besar muncul dari kabut tebal. Tanduk badak ini berwarna emas, berkilau, dan sangat kuat. Baju zirah badak yang tebal seperti tembok yang tidak akan pernah bisa ditembus. Hal tersulit yang harus dihadapi badak emas adalah pertahanan yang mengerikan ini. Dengan pertahanan ini, mereka tidak dapat terluka oleh serangan biasa. Oleh karena itu, badak emas tidak dapat mengkhawatirkan serangan lawan sama sekali, dengan cara yang paling brutal, menyebabkan masalah besar bagi lawan. 7 atau 8 badak emas bergegas mendekat. Ye Chen menuangkan Xianli ke dalam perisai bermata 6. Perisai bermata 6 itu cemerlang dan siap bertabrakan dengan badak emas. Ledakan, terdengar suara keras, badak emas menghantam perisai bermata 6, perisai bermata 6 yang besar itu berdenting seperti lonceng, seluruh perisai itu tergelincir ke belakang, dan 7 atau 8 badak emas itu menyerbu tanpa henti.